Selamat pagi, semangat pagi, apa kabar anak-anak hebat? Di hari Selasa tanggal 8 September 2020, Pak Guru berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini kita akan belajar tematik masih menggunakan buku tema 2 4B, selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, pembelajaran 1. Sudah siap belajar hari ini? Ya, sebelumnya siapkan alat tulis yang akan digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang tidak ada di dalam buku. Dan jangan lupa selalu diawali dengan berdoa. Oke, Pak Guru minta anak-anak perhatikan gambar dalam video ini. Amati baik-baik gambarnya. Deskripsikan kira-kira anak-anak ini sedang melakukan aktivitas apa. Ya, perhatikan baik-baik. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu memerlukan energi untuk beraktivitas. Energi sebaiknya dimanfaatkan dengan bijak, termasuk energi listrik. Cara bijak dalam memanfaatkan energi listrik adalah dengan berhemat. Mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan merupakan salah satu contoh cara menghemat energi listrik. Nah, perhatikan gambar yang ada di video ini, ya. Kira-kira yang dilakukan anak tersebut ini adalah sudah menghemat listrik atau tidak? Perhatikan baik-baik gambarnya. Ya, menyalakan radio, menyalakan kipas, televisi, lampu belajar, ya, lampu kamar, menyalakan keran air di siang hari. Nah, itu termasuk menghemat energi atau tidak? Iya, betul sekali, tidak termasuk dalam menghemat energi karena di siang hari ia menyalakan penerangan atau menyalakan lampu, dan juga dia menyalakan keran air padahal tidak digunakan, harusnya dimatikan. Radio, ya, pada saat yang bersamaan si anak menyalakan televisi, radio, dia juga bermain game atau menggunakan handphone. Nah, itu tidak mencerminkan ciri-ciri anak yang menghemat energi tapi memboroskan energi. Ketika kita menggunakan energi listrik berlebihan, maka akan berdampak pada biaya, ya, biaya listrik, seperti itu. Jadi mulai sekarang anak-anak sudah belajar tentang menghemat listrik atau menghemat energi. Silahkan praktekkan di rumah, yaitu matikan bola lampu di siang hari ketika terang, ya. Nyalakan televisi, salah satu televisi, dan nonton bersama keluarga. Misalnya di rumah tuh masing-masing punya televisi di kamar. Berarti untuk menghemat energi kita harus menonton salah satu televisi saja di ruang tamu mungkin, ya. Seperti itu. Terus jika tidak, suhu udaranya tidak panas, jangan nyalakan kipas tapi bukalah jendela atau ventilasi rumah, ya. Seperti itu. Itu cara menghemat energi, ya. Nah, kalau yang dilakukan anak ini adalah kegiatan dalam memboros energi, ya. Nah, berikut ini perhatikan gambar, yaitu tips menghemat listrik yang mudah dilakukan, ya, hemat listrik di rumah. Yang pertama adalah gunakan lampu LED atau lampu hemat energi. Terus gunakan AC hemat listrik, ya. Yang ketiga, manfaatkan ventilasi udara. Pagi-pagi itu buka jendela, ya, jendela kamar supaya ada sirkulasi udara. Ya, udara yang di malam hari bisa tergantikan dengan oksigen yang baru di pagi hari atau udara di pagi hari. Terus cabut steker kabel jika tidak dipakai, entah itu steker kabel TV, handphone, ya, atau yang lainnya. Jika tidak digunakan harus dicabut dari stop kontaknya. Yang kelima, matikan alat elektronik di malam hari. Misalnya televisi, jika sebelum beranjak ke kamar untuk tidur, matikan televisi. Atau matikan bola lampu di ruang yang tidak ada orangnya, seperti itu. Atau magic, ya,
Magicom atau Magic Jar sebelum tidur cabut dulu ya, jika tidak ada nasi di dalamnya atau menghangatkan makanan ya. Terus yang keenam adalah hindari penggunaan mesin pengering. Nah, itu hindari karena itu menggunakan daya yang cukup besar. Kalau misalnya mesin cuci, kalau misalnya di musim seperti ini, musim kemarau seperti ini, mungkin sedikit menguranginya itu adalah dengan menjemur langsung di bawah sinar matahari ya. Terus yang ketujuh adalah gunakan TV dan monitor LED ya. TV itu atau monitor itu yang flat, yang layar datar itu ya, itu untuk menghemat energi dibanding dengan TV yang tabung, TV yang dulu yang besar ya, kalau di belakangnya itu TV tabung. Nah, itu dia tips menghemat listrik yang mudah dilakukan di rumah bersama keluarga. Berikut Pak Guru akan sampaikan macam-macam energi supaya anak-anak menambah perbendaharaan materi tentang energi. Macam-macam energi, yang pertama energi kimia, energi panas, energi suara, energi listrik, energi gerak, energi nuklir, energi kimia, energi kalor, dan energi otot. Nanti kita akan pelajari satu persatu sesuai dengan kebutuhan materi ke depannya. Jadi itu adalah macam-macam energi. Tidak ada di buku. Yang mau catat silahkan post ikonnya atau tombol postnya dan catat ya. Berikut adalah ayo membaca. Ini muatan bahasa Indonesia. Perhatikan muatan bahasa Indonesia. Materinya adalah mempraktikkan dan menyajikan teks petunjuk. Nah, ini dia. Perhatikan baik-baik, simak baik-baik materinya. Jika kita sudah menghemat energi, salah satu cara menghemat energi adalah menggunakan peralatan listrik sesuai keperluan. Misalnya menggunakan kipas angin saat udara panas. Tahukah kamu cara menyalakan kipas angin? Jika belum, bacalah teks petunjuk penggunaan kipas angin terlebih dahulu. Teks petunjuk menjelaskan, jadi manfaat daripada teks petunjuk itu adalah untuk menjelaskan keterangan tentang penggunaan suatu benda dengan tepat. Pak Guru ulangi, manfaat teks petunjuk adalah untuk menjelaskan keterangan tentang penggunaan suatu benda dengan tepat. Teks petunjuk biasanya juga berupa peringatan atau himbauan tertentu kepada pengguna. Ya. Di dalam video ini Pak Guru akan menyampaikan informasi teks petunjuk penggunaan kipas angin. Perhatikan. Petunjuk penggunaan kipas angin jika di dalam rumah pada siang hari itu terasa udaranya panas, silakan nyalakan kipasnya jika ada. Nah, ini tips atau cara petunjuk menggunakan kipas angin yang baik dan benar. Yang pertama adalah colokan steker kipas angin pada stop kontak. Nah, ini kalau bisa minta tolong orang yang besar ya, atau orang dewasa. Yang kedua, tekanlah salah satu tombol angka pada kipas angin. Biasanya 0, 1, 2, 3 ya. 0 itu biasanya untuk mematikan. 1 untuk menghidupkan ya, dengan baling-baling kipasnya yang bergerak. Semakin ke atas angkanya, maka semakin cepat perputaran baling-baling kipasnya. Seperti itu. Yang ketiga, tekan tombol pemutar pada bagian belakang kepala kipas angin agar angin menyebar ke seluruh ruangan. Jadi kita ada di bagian belakang itu ada satu tombol. Kita tekan turun atau angkat. Kalau mau angkat tekannya ke bawah berarti dia akan putar kipasnya. Tetapi kalau kita angkat bagian tombol belakangnya itu berarti satu arah saja kipasnya ya. Yang keempat, jangan biarkan kipas angin menyala tanpa ada penggunaannya atau tanpa ada penggunanya, karena listrik akan terbuang sia-sia. Jadi kalau mau menyalakan kipas berarti duduk untuk menggunakan kipas. Tapi kalau mau keluar jangan lupa untuk mematikan kipas. Yang kelima, segera matikan kipas angin jika suhu udara sudah turun dengan menekan tombol off atau angka 0. Dan yang terakhir adalah lepaskan steker dari stop kontak. Nah, itu dia petunjuk penggunaan kipas angin.
Nanti ada satu contoh lagi, di video berikutnya ada satu contoh lagi akan Pak Guru sampaikan tentang petunjuk penggunaan Magic Comb atau Magic Jar. Sudah siap? Oke, kita lanjut. Untuk lebih jelas lagi tentang petunjuk penggunaan, ya, atau menyajikan teks petunjuk penggunaan atau teks petunjuk, Pak Guru akan berikan satu contoh lagi, yaitu petunjuk penggunaan rice cooker Magic Comb, ya. Ada juga yang Magic Jar, ya. Ini Magic Comb. Perhatikan cara menggunakan Magic Comb dengan benar dan aman. Yang pertama, ya, cuci beras dengan air bersih 3 kali. Kalau misalnya berasnya sudah bersih bisa 2 kali, ya. Buang air bekas mencucinya. Kalau mau bisa dipakai buat menyiram tanaman. Kalau tidak ya buanglah di tempat yang aman. Yang berikut, isi dengan air bersih 1/3 di atas beras. 1/3 di atas beras. Terus masukkan ke dalam Magic Comb. Tekan tombol cook pada Magic Comb, ya. Ada cook, ya, ada di situ. Anda perhatikan gambar. Biasa ada yang tekan turun ke bawah itu untuk memasak, mulai memasak. Setelah 30 menit, tombol akan berganti menjadi warm atau, ya. Jadi kalau misalnya mau masak, tekan cook. Jika sudah matang nasinya atau sudah masak nasinya, maka dia akan berpindah ke warm, ya. Dan yang terakhir, nasi siap dinikmati. Nah, itu dia petunjuk penggunaan rice cooker Magic Comb. Nah, ada juga petunjuk penggunaan blender, petunjuk penggunaan mesin cuci, petunjuk penggunaan remote, petunjuk penggunaan radio. Anak-anak harus memperkaya informasi dengan membaca, ya, atau mencarinya di Google, ya, atau tanya mama yang berhubungan dengan kegiatan mama setiap hari, ya. Menyetrika, petunjuk penggunaan setrika, ya. Terus petunjuk penggunaan kipas, seperti itu, ya. Harus memperkaya informasi. Pak Guru hanya kasih 2 contoh saja, yang tadi kipas dan Magic Comb, ya. Tapi masih ada petunjuk penggunaan barang lainnya. Mungkin petunjuk menyalakan televisi, seperti itu. Harus tahu urutannya, ya. Harus tahu urutannya. Jangan sampai pas ketika ulangan mid semester Pak Guru acak urutannya, anak-anak bingung, seperti itu, ya. Jadi harus perhatikan penggunaannya. Ketika misalnya mama setrika pakaian, kau tanya, ini cara menggunakan setrika bagaimana mama, ya. Caranya supaya setrikanya panas itu bagaimana, mulai dari mana, ya, seperti itu. Atau cara memasak nasi bagaimana. Jadi kalau mama masak tuh kamu perhatikan, supaya kamu tahu cara menggunakan Magic Comb, ya. Nah, itu dia contoh yang kedua, petunjuk menyajikan teks petunjuk. Berikut adalah kita masuk dalam muatan pembelajaran IPA, mengidentifikasi manfaat perubahan energi, ya. Perhatikan buku halaman 41. Energi dapat berubah menjadi bentuk energi lain. Pada kipas angin yang kamu gunakan biasanya di rumah setiap hari, itu terjadi perubahan energi. Nah, tahukah anak-anak bentuk perubahan energi apa yang terjadi pada kipas angin? Nah, kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Gerakan baling-baling kipas angin menghasilkan angin. Angin yang dihasilkan kipas angin bermanfaat untuk menyejukkan ruangan. Jadi, perubahan energi pada kipas angin berupa energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Nah, dalam melakukan kegiatan sehari-hari, anak-anak tentu memerlukan energi, baik kegiatan yang menggunakan alat maupun kegiatan yang tidak menggunakan alat. Perhatikan di video materi hari ini, Pak Guru akan ada menyajikan tabel, ya,
mengidentifikasi manfaat perubahan energi alat elektronik. Ya, yang pertama itu televisi. Manfaat televisi itu adalah sebagai media informasi dan hiburan. Perubahan bentuk energi yang terjadi pada televisi itu adalah energi listrik menjadi energi cahaya, bunyi, dan panas. Ya, energi cahaya, bunyi, dan panas. Jadi televisi itu perubahan bentuk energinya adalah dari energi listrik menjadi energi cahaya, bunyi, itu yang dihasilkan suara dari televisi, dan panas. Biasanya kalau televisinya semakin lama digunakan atau kita hidupkan itu biasanya mengeluarkan udara, ya, atau suhu yang panas. Yang ketiga, dua, itu adalah setrika, merapikan dan meluruskan pakaian. Kegunaannya, perubahan energi yang terjadi pada setrika adalah dari energi listrik menjadi energi panas. Yang ketiga, kipas angin. Yang nomor dua itu adalah setrika listrik, ya. Yang ketiga adalah kipas angin. Manfaatnya adalah pengejuk udara ruangan. Perubahan bentuk energinya adalah energi listrik menjadi energi gerak. Yang keempat adalah blender. Kegunaan adalah melumatkan atau menghaluskan bahan makanan. Perubahan bentuk energinya adalah energi listrik menjadi energi gerak. Yang kelima, mesin cuci. Kegunaannya adalah mencuci dan mengeringkan pakaian. Perubahan bentuk energinya adalah energi listrik menjadi energi gerak dan panas. Itu dia beberapa contoh alat elektronik dengan perubahan bentuk energinya. Masih ada contoh lainnya di video berikutnya. Yang keenam, alat elektroniknya adalah radio. Kegunaannya adalah sebagai media informasi dan hiburan. Perubahan bentuk energi pada radio itu adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Dan yang ketujuh adalah Magicom dan Magic Jar. Kegunaannya adalah memasak nasi dan menghangatkan makanan. Perubahan bentuk energi yang terjadi pada Magicom dan Magic Jar adalah energi listrik menjadi energi panas. Nah, itu dia mengidentifikasi manfaat perubahan energi yang terjadi pada barang-barang elektronik. Ya. Selanjutnya nanti Pak Guru jelaskan dalam bentuk tabel, yaitu kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan perubahan energi. Oke. Sebelumnya Pak Guru sudah memberikan beberapa contoh barang elektronik atau perubahan energi yang terjadi pada barang-barang elektronik. Selanjutnya itu adalah kegiatan perubahan energi yang terjadi pada kegiatan kita sehari-hari yang memanfaatkan perubahan energi. Perhatikan gambar. Gambar nomor 1 adalah seorang anak bermain sepeda. Nah, energi yang digunakan itu adalah energi kimia, ya. Perubahan energi yang terjadi pada anak tersebut ketika bermain sepeda adalah dari energi kimia menjadi energi gerak. Nah, perhatikan. Nah, energi kimia itu berasal dari mana? Ya. Energi kimia atau energi kalori itu karena si anak tadi atau manusia itu memakan makanan, ya. Makanan yang dihasilkan itu berupa energi itu adalah perubahannya adalah energi kimia. Nah, dari energi kimia ini kita memperoleh makanan, kita mendapatkan energi sehingga si anak ini dapat mendayung atau menggerakkan sepeda. Jadi energi kimia itu diperoleh dari makanan, ya, asupan makanan. Seperti itu. Dia memiliki tenaga sehingga ia dapat menggerakkan sepeda. Jadi perubahan energi yang terjadi pada anak ketika bermain sepeda itu adalah energi kimia menjadi energi gerak, ya. Dan juga bisa menjadi juga adalah energi otot ketika tanjakan, bermain sepeda di tanjakan, dia akan menggunakan energi otot, seperti itu. Yang kedua, nah, contoh-contoh energi atau macam-macam energi ini tadi Pak Guru sudah jelaskan di bagian depannya. Yang kedua adalah perhatikan gambar apa itu anak-anak? Ya, itu adalah gambar bel. Energi itu adalah bel, misalnya bel listrik. Energi listrik, ya, energi yang digunakan itu adalah energi listrik.
Perubahan energi adalah dari energi listrik menjadi energi bunyi. Pernah berkunjung ke rumah teman atau rumah keluarga atau sanak saudara yang di pintu pagarnya ditempelkan bel atau di depan pintunya juga bel. Ketika kita menekan belnya pasti bunyi, ya, karena dapat terhubung ke listrik. Dari listrik menjadi energi bunyi. Yang ketiga adalah handphone. Nah, handphone ini biasa kalau anak-anak main game atau menonton atau mengerjakan tugas, sampai baterainya 1% atau 5% biasanya diminta untuk cas, ya. Nah, perubahan energi yang terjadi di dalam handphone itu adalah, handphone itu kan memiliki baterai, ya kan? Nah, energi yang digunakan handphone itu adalah energi listrik. Perubahan energi yang terjadi di handphone itu adalah dari energi listrik menjadi energi kimia, karena di dalamnya itu ada baterainya. Seperti itu. Yang keempat, gambar apa itu? Gambar tangan. Iya, gambar gerakan bertepuk, ya. Nah, ini namanya energi gerak. Perubahan yang terjadi pada gambar bertepuk tangan itu adalah dari energi gerak menjadi energi bunyi. Coba anak-anak praktekkan, ketika anak-anak menepuk tangan, apa yang anak dengarkan? Bunyi kan? Ya, jadi itu adalah perubahan energi yang terjadi pada tepukan tangan. Nah, itu adalah contoh-contoh kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan perubahan energi. Masih ada beberapa contoh lain lagi, ya. Jadi anak-anak bisa memperbanyak referensi atau pengetahuannya dengan membaca buku, ya, atau menonton video, ya. Oke, selanjutnya perhatikan buku halaman 43, ya. Buku halaman 43, mencari informasi. Ayo mencari informasi, mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Ini adalah pembelajaran, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Berbicara tentang sumber daya alam itu ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Seperti itu. Perhatikan di video ini, Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah. Sebagian besar sumber daya alam tersebut merupakan hasil energi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang bermanfaat sebagai bahan bakar utama pembangkit tenaga listrik. Nah, seperti video kemarin itu di gambar tuh ada gambar kereta listrik. Nah, bahan bakar listrik itu adalah batu bara. Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, ya. Laut di Indonesia yang membentang luas juga menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi tinggi. Rumput laut merupakan bahan makanan yang bermanfaat untuk mencegah kanker dan pengeroposan tulang. Perhatikan buku halaman 44, ada dua gambar di situ. Ya, gambar pertama adalah sumber daya alam laut, yaitu berupa ikan. Nah, ikan ini dimanfaatkan sebagai sumber pangan yang bergizi tinggi. Makanya kenapa anak-anak itu diwajibkan untuk selalu mengkonsumsi ikan itu lebih banyak daripada daging hewan seperti sapi, kambing, ya. Jadi anak-anak itu harus rajin mengkonsumsi ikan. Terus gambar keduanya itu adalah rempah-rempah, merupakan salah satu sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Misalnya jahe, kunyit, serai, ya, bawang merah, bawang putih, cengkeh, kayu manis, pala, lada, ya, semua itu adalah rempah-rempah yang ada di sekitar kita. Nah, tanah Indonesia yang subur membuat berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik. Misalnya padi dan berbagai tanaman palawija menjadi sumber makanan pokok. Rempah-rempah seperti cengkeh, merica, jahe, kayu manis, kemiri, dan kapulaga
itu merupakan bahan makanan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Selain contoh di atas tadi, masih banyak sumber daya alam di Indonesia yang lainnya seperti rotan, aluminium, timah, kopi, dan teh. Untuk itu mari kita sebagai generasi penerus bangsa, mari kita jaga bersama kelestarian sumber daya alam Indonesia agar manfaatnya dapat kita rasakan hingga generasi selanjutnya. Perhatikan tabel di halaman 44. Apa saja sumber daya alam Indonesia yang kamu ketahui? Coba tuliskan. Tuliskan juga manfaat dan daerah penghasil sumber daya alam tersebut dalam tabel. Nah, perhatikan di buku anak-anak halaman 44 itu yang baru terisi itu adalah satu saja, yaitu minyak bumi, sumber daya alam minyak bumi. Daerah penghasilnya adalah Babo, Irian Barat daerah ya. Pemanfaatannya adalah sebagai bahan bakar kendaraan dan juga pembangkit tenaga listrik. Perhatikan nomor 2. Catat ya di buku langsung, di buku cetak boleh. 2 itu adalah hutan. Hutan, sumber daya alam hutan, daerah yang penghasil hutan terbesar di Indonesia itu adalah Sulawesi Barat, Papua, Pulau Papua ya, Kalimantan, dan Sumatera. Pemanfaatan hutannya itu adalah sebagai penyerap karbon dioksida atau CO2 dan penyedia oksigen atau O2. Yang ketiga, batu bara. Itu daerah penghasilnya itu adalah Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua. Pemanfaatannya adalah sebagai bahan bakar dan yang kedua adalah industri kimia. Yang berikut, yang keempat itu adalah gas alam. Daerah penghasilnya adalah Papua, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Riau. Pemanfaatannya itu adalah sebagai bahan bakar dan juga sumber pembangkit listrik ya. Yang kelima adalah sumber daya alam emas. Daerah penghasilnya adalah Aceh, Papua, Jambi, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dan Maluku. Pemanfaatan daripada emas ini adalah sebagai perhiasan, sebagai investasi, dan juga sebagai cindera mata. Yang terakhir itu adalah marmer. Daerah penghasil marmer itu adalah terbesar itu dari Indonesia adalah Sulawesi Utara dan Papua. Pemanfaatannya adalah sebagai bahan keramik marmer. Nah, itu dia manfaat dan juga daerah penghasil sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Oke, untuk tugas hari ini adalah anak-anak perhatikan buku halaman 46 dan 47, yaitu anak-anak kerjakan soal nomor 1 AB, nomor 4 dan nomor 5. Sementara nomor 2 dan 3 Pak Guru akan jelaskan dan siapkan alat tulis untuk mencatatnya ya jika penting. Perhatikan soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Itu adalah gambar permainan katepel ya. Katepel terbuat dari kayu, bercabang, karet, dan kulit ya. Entah itu dari ban atau kain sebagai alas. Perhatikan, jelaskan perubahan energi yang terjadi ketika melakukan permainan katepel seperti pada gambar di atas. Perubahan energi yang terjadi adalah dari energi kimia menjadi energi potensial elastis dan energi kinetik atau gerak. Perhatikan penjelasannya. Tadi Pak Guru jelaskan sebelumnya bahwa energi kimia itu dihasilkan oleh makanan yang dikonsumsi oleh manusia ya, sehingga memberikan tenaga atau energi bagi manusia. Perhatikan penjelasannya adalah pada saat menarik katepel, maka energi kimia dari otot itu ditransfer ke katepel. Selanjutnya berubah menjadi energi potensial elastis karena katepel mengalami pertambahan panjang ya, dari mula-mula ketika ditarik maka kan elastis ya, karet itu jadi elastis tambah panjang. Selanjutnya begitu katepel dilepas, energi berubah menjadi energi gerak
dari benda yang dilontarkan. Nah, itu dia penjelasan nomor 2A. 2B, apa manfaat perubahan energi tersebut? Manfaatnya itu adalah sebagai pembuktian adanya energi potensial elastis. Jadi adanya pembuktian adanya energi potensial elastis. Nah, itu pemain KTPL itu adalah permainan tradisional juga ya. Yang ketiga, adakah benda lain yang mengalami perubahan energi seperti benda tersebut? Nah, ayo, apa yang kira-kira dimainkan seperti ini? Ditarik baru dilepas. Permainan apa itu? Biasa juga masuk dalam cabang olahraga. Dimainkan secara individu atau juga secara tim. Dan Indonesia selalu menjuarai itu ketika mengikuti lomba tingkat ASEAN atau Asia. Apa? Ya, panahan. Ya, panahan. Oke, itu untuk nomor 2. Nomor 3A, berilah contoh sumber daya alam yang dapat habis dan tidak dapat tergantikan oleh sumber daya alam yang lain. Nah, sumber daya alam itu ada 2 ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang ada di pertanyaan nomor A itu adalah sumber daya alam yang dapat habis, berarti sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Contohnya itu adalah minyak bumi, batu bara, apalagi minyak bumi, batu bara yang habis terpakai, emas, apalagi perak, nikel. Nah, ini harus dihemat penggunaannya. Ya. Yang berikut, B, berilah tanggapanmu mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang tak tergantikan tersebut. Nah, sumber daya alam yang dapat mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak tergantikan tersebut agar tidak cepat habis. Nah, cara memanfaatkan sumber daya alam sehingga tidak cepat habis itu adalah dengan cara menghemat penggunaan. Pengguna apa? Ya, penggunaan energi. Contohnya minyak bumi. Ya, minyak bumi jika kita ingin pergi ke sekolah, jarak antara sekolah dengan rumah itu berdekatan, maka kita menggunakan sepeda saja atau berjalan kaki. Ya. Atau yang kedua adalah jika ingin ke kantor, ya, gunakanlah kendaraan umum seperti itu. Yang berikut adalah energi listrik, batu bara, berhubungan dengan batu bara. Jika tidak digunakan listrik, sebaiknya dimatikan. Jika tidak nonton televisi, sebaiknya dimatikan. Ya, kalau misalnya dalam satu lingkungan keluarga atau satu keluarga itu masing-masing punya televisi di dalam kamar, sebaiknya adalah nonton TV bersama di ruang keluarga seperti itu. Matikan keran air ketika menggosok gigi. Jadi pada saat gosok gigi itu jangan sampai gosok gigi juga tinggal keran airnya terbuka. Ya. Yang berikut, matikan kipas angin jika tidak digunakan lagi. Seperti itu, hal-hal sederhana itu ya. Seperti itu. Yang berikut adalah soal nomor 6, perhatikan gambar benda-benda berikut, yaitu ada gambar apa dan apa gambar A-nya? Ya, gambar A itu adalah kompor gas portable, dan yang kedua itu gambar B itu adalah panel surya. Seperti itu. Pertanyaannya adalah, perhatikan gambar benda-benda berikut. A, apa persamaan dan perbedaan kedua gambar di atas? Persamaan daripada kedua benda di atas itu adalah sama-sama mengeluarkan kalor atau panas, seperti itu. Sumber energi B, sumber energi apakah yang digunakan
dalam kedua gambar di atas. Kalau yang gambar A menggunakan apa? Gas, betul. Kalau yang gambar B menggunakan cahaya matahari atau panas matahari, ya, menggunakan memanfaatkan panas matahari. Menurutmu benda manakah yang lebih tepat digunakan saat ini? Nah, kalau saat ini adalah musim kemarau, ya, benda yang paling tepat digunakan itu adalah panel surya, ya. Ketika kita gunakan panel surya, maka kita akan menghemat penggunaan gas, seperti itu. Nah, itu dia jawaban daripada nomor 2, nomor 3 dan nomor 6. Yang anak-anak kerjakan itu adalah 1, 4 dan 5. Untuk nomor 5 itu tuliskan perubahan energinya. Nama alatnya apa? Tulis perubahan energinya, ya. Sementara nomor 4, baca teks petunjuk berikut dan urutkan langkah-langkah di atas sehingga menjadi teks petunjuk penggunaan televisi yang tepat. Ya, penggunaan televisi yang tepat itu urutannya diacak. Silahkan anak-anak urutkan sehingga menjadi teks petunjuk penggunaan televisi yang tepat. Sedangkan nomor 1 itu adalah manfaat teks petunjuk, dan yang kedua adalah buat teks petunjuk penggunaan radio. Nah, ini ya. Itu dia tugasnya. Demikian materi kita hari ini tentang manfaat energi, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu menyajikan teks petunjuk, mengidentifikasi manfaat perubahan energi, dan mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.